Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Semua orang tentu saja mengikuti perintah Lan Jingyi, lalu mereka pun berangkat dengan Lan Jingyi yang memimpin mereka. Berada di depan, Lan Jingyi yang memimpin terus mengedarkan energinya untuk memeriksa seluruh keadaan di sekitarnya, itu agar mereka tidak dijebak seperti alam es. Sepertinya orang-orang kuat mereka berada di istana itu, dan kemungkinan besar jebakan terbesar ada di sana, pikir Lan Jingyi. Wush, aku tidak peduli siapa mereka, jika mereka mengganggu tujuan dari Lin Tian, aku tidak akan segan-segan membantai mereka. Meskipun mereka adalah anak dewa, atau pasukan dari penguasa terkuat sekalipun. Tegas Lan Jingyi. Baginya, Lin Tian sangat berarti di dalam hatinya. Bukan saja dia, tapi seluruh orang-orang di alam kehancuran juga berpikir yang sama dengan dia. Di suatu tempat di alam ketujuh. Bang! Seorang pria terlempar karena dipukuli oleh pria lainnya. Mereka menggunakan token bergambar awan di pinggang masing-masing, dan itu sudah jelas kalau mereka berasal dari alam angin. Apakah kamu pikir aku ini bodoh? Apakah kalian tidak tahu? Setelah kalian menggunakan benda itu, maka bukan hanya Seng Chuer yang kehilangan penglihatannya untuk sementara, tapi dia akan benar-benar kehilangan penglihatannya untuk selamanya, ucap seorang pria, yang mana dia adalah tuan muda dari alam angin. Mendengar hal itu, orang-orang yang mengejar Seng Chuer serta yang memimpin sebelumnya merasa kaget, ternyata mereka telah salah dalam menilai tuan muda mereka. Dan itu juga akan menaikkan nafsu wanita itu, lalu membuat dia dalam keadaan kebingungan dan ketakutan, ucap tuan muda tersebut. Tentu saja mereka tahu efek itu, tapi apa maksudnya dengan Seng Chuer akan kehilangan penglihatan selamanya? Bukankah wanita itu memang buta, dan hanya karena roh matanya saja dia bisa melihat? Kalian tidak mengerti kan? Itu karena roh matanya telah diambil, dan itu telah ditransfer langsung ke sini. Jelas tuan muda itu sambil memperlihatkan sebuah kotak kaca. Di dalam kotak kaca itu, terlihat ada dua mata berwarna putih yang terlihat seperti roh. Dan kedua mata itu terlihat hidup di dalam kotak kaca kecil itu. Melihat dua mata itu, wajah semua orang dari alam angin menjadi kaget. Mereka tidak pernah menyangka, kalau tuan muda mereka akan benar-benar mencuri mata roh milik Seng Chuer dari alam kehidupan. Jika alam kehidupan mengetahuinya, maka akan ada perang yang jelas antara alam angin dan alam kehidupan saat itu juga. Untungnya kalian berhasil mengambil matanya sebelum dia jatuh. Jika kalian juga gagal mengambilnya, maka kalian sudah mati sekarang. Jelas tuan muda itu dengan wajah marah sambil menatap mereka semua. Tapi tuan, untuk apa tuan muda mengambil mata Seng Chuer? Bukankah tuan muda menginginkan tubuhnya juga? Tanya salah satu dari mereka. Tuan muda itu hanya tersenyum, tentu saja dia menginginkan tubuh Seng Chuer juga. Dia benar-benar menyukai wanita itu, dan benar-benar sangat ingin menikmati tubuh Seng Chuer. Tentu saja masih ada alasan lainnya, yaitu mata takdir milik Seng Chuer. Mata ini sangatlah spesial di alam kehidupan, dan hanya ada dua orang yang memiliki mata seperti ini. Orang yang pertama adalah Dewi Penguasa Kehidupan, dan orang yang kedua adalah Seng Chuer itu sendiri. Dia telah memeriksa semua informasi tentang Seng Chuer, dan mata takdirnya ini benar-benar lebih baik dan lebih bagus dari mata kehidupan milik Dewi Kehidupan. Karena itulah, dia menginginkan mata serta Seng Chuer. Tapi sayang, sepertinya apa yang dia harapkan tidak terjadi. Tetapi tetap saja, dia tampak senang karena mata kehidupan sudah ada di tangannya. Tunggu aku beberapa hari lagi. Kali ini sebelum masuk ke istana warisan, aku akan melakukan sesuatu dulu, ucap tuan muda angin itu dengan senyum dingin.
Baik Tuan Muda, ucap mereka serentak tanpa menolak. Jaga pintunya untukku, dan bunuh siapapun yang mencoba masuk, perintah Tuan Muda Alam Angin dengan serius. Semuanya mengangguk, dan berjanji melaksanakan perintah dari Tuan Muda itu. Setelah mengatur semuanya, dia pun masuk ke dalam goa di sana dan mulai menutup diri. Semua orang di alam angin tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda mereka, tapi mereka juga tidak berani untuk tidak patuh kepadanya. Di dalam goa, hahaha, meskipun wanita jalang itu mati dan aku tidak dapat menikmati tubuhnya, tapi itu bukanlah masalah. Karena dengan mata ini, aku bisa menjadi lebih kuat dari yang lain. Ucal Tuan Muda Alam Angin, dan wajah senang Tuan Muda Alam Angin juga tidak dapat disembunyikan. Di dalam goa itu, dia mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisikan darah berwarna aneh, dan auranya juga berbeda dari aura yang dimiliki oleh dia sendiri. Melihat botol itu dia tersenyum, dan tanpa berpikir lagi dia pun menelan darah di botol tersebut dengan satu kali tegukan, dan dia mulai menutup matanya di dalam goa itu. Cerita berpindah. Aku tidak menyangka, ternyata ada yang berhasil menemukan tempat pembatas untuk masuk ke alam langit, ucap leluhur segala roh yang merasakan sesuatu. Dia menutup matanya, lalu melihat jauh ke suatu tempat di dunia dewa. Melihat sosok yang berada di depan penghalang besar tak terlihat itu, wajah leluhur roh terlihat tersenyum. Dengan kemunculan orang ini, maka akan ada beberapa perubahan di sampingnya saat itu, pikir leluhur roh. Dia terdiam untuk beberapa saat, dan bahkan dia tidak bergerak. Bahkan dia tidak memperhatikan alam rahasia yang dia buka pada saat ini. Dia melihat ke tempat jauh di dunia dewa tersebut dengan tenang. Dia bisa menarik orang itu, tapi dia hanya dapat menarik satu orang saja ke alam langit. Konsekuensi dari hal itu adalah, dia akan kehilangan energi rohnya untuk sementara waktu, dan untuk memulihkannya mungkin butuh waktu dalam beberapa tahun. Siapa yang harus aku tarik? Ucap leluhur segala roh setelah memutuskan akan mengorbankan kekuatannya. Dengan itu juga pintu putih sebelumnya akan tertutup, dan tidak akan terlihat lagi oleh pemimpin naga Phoenix tersebut. Dan dia juga akan menghilang untuk sementara waktu, tapi itu bukanlah masalah baginya sekarang. Karena selama alam rahasia ini terbuka dia masih dapat mengawasi semuanya dengan aman. Dia saja kalau begitu, karena dialah yang pertama untuk orang itu, ucap leluhur roh setelah benar-benar memutuskan. Dia membentuk segel di tangannya, lalu di tempat yang jauh di dunia dewa, dua sosok yang akan berbalik itu pun kaget dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka seperti tersedot ke dalam lubang hitam, di mana penghalang tak terlihat itu berada. Awalnya mereka berdua berpikir, kalau ini hanyalah batasan untuk menahan sesuatu hal di dalamnya. Mereka berniat kembali untuk melaporkan hal itu kepada yang lain tapi mereka berdua tidak menyangka akan terjadi sesuatu hal seperti sekarang di sini. Tidak, teriak salah satu sosok yang tidak tertarik ke dalam lubang hitam itu, dan wajahnya terlihat khawatir saat melihat sosok yang menghilang ditelan oleh lubang hitam itu. Menggunakan hal itu benar-benar menguras tenagaku, ucap leluhur segala roh setelah melihat tubuhnya menjadi sedikit transparan. Bukannya dia tidak bisa membuka alam langit, tentu saja dia sebagai roh penjaga alam langit memiliki beberapa cara untuk membuka alam langit. Tapi tentu saja bukan sepenuhnya membuka alam langit itu sendiri, karena memang alam langit telah disegel oleh Kaisar Langit dengan paksa pada saat itu. Dia hanya bisa menarik satu orang saja dengan satu waktu, dan tentu saja itu akan ada bayaran dari hal tersebut. Contohnya itu seperti sekarang ini. Tapi dia tidak menyesal, karena ini termasuk ke dalam takdir Pua sendiri. Dia adalah orang yang percaya akan takdir, dan dia juga yakin kalau di alam ataupun dunia lain tidak ada yang dapat melawan takdirnya sendiri.
Jika itu ada, maka dulu, Kaisar Langit tidak akan mati dan mengorbankan dirinya hanya untuk menyegel alam langit ini dengan bayaran hidupnya pada saat itu. Dan dia juga tidak perlu tertidur lama akibat penyegelan tersebut. Tapi dia juga sudah tahu takdir Kaisar Langit dari sebelum hal itu terjadi, jadi dia tidak akan marah sedikit pun. Tapi hal ini berbeda dengan pemuda yang benar-benar hidup dengan keyakinannya sendiri, bahkan dia telah beberapa kali mengubah takdirnya sendiri. Hal itu membuat sedikit keyakinan roh leluhur alam langit menjadi goyah, karena itu dia melihat takdir dan menarik sosok yang ada di penghalang sebelumnya ke alam langit. Hehehe, aku ingin lihat, kemana takdirmu mengarah. Apakah kamu masih bisa melawan takdirmu, atau hanya akan mengikuti takdir itu pada akhirnya? Ucap leluhur roh alam langit itu sambil memandang ke alam rahasia. Cerita berpindah. Kenapa aku merasa seperti ada yang merencanakan sesuatu padaku? Fikir Lin Tian setelah tiba-tiba tubuhnya menggigil beberapa saat. Lin Tian terlihat sedang rebahan sambil bersandar ke sebuah pohon besar, lalu di pangkuannya ada wanita yang cantik dengan tubuh yang dapat membuat semua pria bergairah, dan wanita itu tertidur nyenyak di sana. Melihat wanita itu, Lin Tian tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun kekuatan bertarung Seng Chuer masih ada, tapi sepertinya ingatan Seng Chuer terganggu oleh sesuatu. Dia juga tidak bisa melihat sekarang, dan itu membuat dia menjadi sasaran empuk jika Lin Tian tidak berada di sampingnya. Mungkin butuh beberapa tahun lagi aku berada di alam rahasia ini. Apakah aku bisa maju ke alam ke-10? Aku hanya bisa melihat setelah menerobos ke alam 8, ucap Lin Tian dengan melihat ke langit malam. Dia hanya berharap bisa menembus alam ke-10, dan menemukan cara untuk menghidupkan kembali Baiyu. Karena dengan begitulah, dia bisa tenang setelah menembus kultivasi dewa penguasa. Tapi sekarang dia juga harus memikirkan tentang wanita yang ada di pelukannya ini, karena hidup wanita ini mungkin lebih menyedihkan dari hidupnya, dan karena hal itu jugalah dia menjadi seperti sekarang. Aku juga harus menemukan beberapa bahan herbal, atau cara lain untuk menyembuhkan mata Seng Chuer ini, fikir Lin Tian. Lin Tian sedang rebahan dengan bersandar di pohon tersebut, dan tentu saja ada yang menjaga mereka. Yaitu beberapa Raja Serigala, yang kekuatan mereka semua berada di alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Sedangkan Kaisar Serigala yang sudah mencapai alam Dewa Surgawi tingkat tinggi, dia selalu tidur di samping Lin Tian. Kaisar Serigala terlihat tertidur, tapi dengan penciuman dan naluri bahayanya yang lebih kuat, dia dapat melindungi Lin Tian dengan cepat apabila ada musuh di sekitar Pua. Setelah paginya Lin Tian terbangun, lalu dengan perlahan dia berdiri sambil meletakkan kepala Seng Chuer ke atas tubuh Kaisar Serigala secara perlahan. Ini dia lakukan agar tidak membuat wanita itu bangun. Setelah itu dia mencuci wajahnya di sungai sambil menangkap beberapa ikan untuk dia makan. Tentu saja bukan karena dia lapar, tapi itu sudah menjadi kebiasaan Lin Tian untuk makan setidaknya. Seng Chuer bangun dan mencari Lin Tian dengan resah, lalu dia berjalan sembarangan yang membuat dia hampir jatuh. Untung saja Lin Tian segera menolongnya agar tidak jatuh. Setelah Seng Chuer yakin yang menolongnya adalah Lin Tian, dia langsung memeluk tangan Lin Tian lagi dengan erat. Aku tidak akan pergi. Ayo makan dulu, ucap Lin Tian sambil membawa Seng Chuer ke tempat api unggun. Setelah makan, Lin Tian kembali memasukkan sekelompok serigala itu ke dalam kantong binatangnya, lalu dia terbang dengan membawa Seng Chuer. Tentu Seng Chuer bisa terbang, setelah Lin Tian mencoba mengingatkannya tentang cara terbang dengan kekuatannya sendiri. Setelah 2 hari berlalu, Lin Tian merasakan ada yang aneh. Kenapa dia tidak menemukan kelompok dari alam lainnya di sini? Dan itu hanya beberapa monster yang dia temukan.
Bahkan dia pun belum menemukan apa yang disebut warisan itu selama dia berada di alam ketujuh ini, dan dia pun agak pusing setelah memikirkan itu semua. Ayah bilang ada istana besar di sini, ucap Seng Chuer dengan terbata-bata. Hah, istana? Lin Tian langsung ingat sesuatu, dan dia langsung mengangguk mengerti. Sekarang kenapa dia tidak menemukan siapapun di alam ketujuh ini? Tentu saja dia yakin kalau sudah banyak yang telah keluar dari alam rahasia ini. Baik yang keluar dengan terpaksa ataupun yang keluar karena memang merasa, kalau dia tidak lagi mendapatkan apapun di dalam sini. Wush! Chuer, apakah tahu di mana istana itu? Tanya Lin Tian yang sedang terbang. Aku tahu, istananya ada di langit. Dan itu ada di laut yang dingin kata ayahku, jawab Seng Chuer lagi kepada Lin Tian. Laut, dingin, ucap Lin Tian yang langsung mengubah arahnya ke utara. Dengan cepat dia terbang melewati setiap tempat ke arah utara, dan setiap perjalanan ini dia selalu membunuh semua monster yang ada di sana dan juga mengumpulkan inti dari setiap binatang iblis dari monster yang dia bunuh. Tentu saja daging dari binatang iblis itu juga dikumpulkan oleh Lin Tian, itu untuk diberikan kepada serigala bertanduk yang telah dia pelihara. Dan ada juga kucing api kecil yang sekarang suka makan di dalam kantong binatang Lin Tian. Bang! Kekacauan. Apakah ini ulah orang itu lagi? Fikir Lin Tian sambil melihat ke arah ledakan besar di depannya. Bang! Saudari! Teriak salah satu wanita yang sedang bertempur, yang berada tidak jauh dari tempat Lin Tian. Orang ini cukup kuat, kalian harus mencoba menggunakan formasi bunga teratai, ucap wanita yang sedang bertarung di langit dengan seorang wanita berpakaian hitam. Mendengar perintah saudari mereka, semua wanita itu langsung membuat formasi di sana dengan cepat. Lalu di tempat yang berada tidak jauh dari sana, itu juga ada beberapa kelompok pria yang sedang baku hantam. Ternyata banyak juga orang-orang berpakaian hitam bergambar naga dan phoenix di setiap bajunya. Orang-orang ini benar-benar tersembunyi begitu dalam, ucap pria yang memimpin. Wajah pria yang memimpin itu benar-benar tidak terlihat santai lagi, ini setelah dia melihat kekuatan semua orang di depannya itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.